Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot. Kali ini saya ingin mengambil tema Pak Dodi, ya. Pak Dodi Sudrajat versus kita bandingkan ya dengan Pak Haji Faisal. Oke. Memang sudah banyak yang sudah mengupas entah itu infotainment di YouTube atau dimanapun ya, yang secara nyata mungkin wawancara dan sebagainya. Tapi kali ini saya ingin mengangkat tema tersebut versi tarot. Oke. Tujuan tarot kalau saya ya ingin mengajak para penonton saya untuk bisa mengambil satu pelajaran positif dari tema-tema yang kita angkat ya. Oke, kita mulai ya. Kita bandingkan dulu ya, di mana di sini adalah energi dari Pak Dodi, di sini energi Haji Faisal ya. Oke. Untuk kalian ya yang belum subscribe, yang baru saja menemukan channel saya, monggo silakan di subscribe, di like, comment, share ya, jangan lupa. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk kalian jangan terlalu percaya sama kartu ya. Kartu tarot saya ini sifatnya adalah entertainment ya, hiburan. Saya berharap bacaan saya ini bermanfaat, positif ya. Jangan terlalu percaya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ini hanya hiburan ya. Syukur-syukur bisa mendapatkan pencerahan atau pelajaran positif dari bacaan saya. Oke. Ini untuk kartu Pak Dodi ya. Masing-masing saya ambil 3 ya. Pak Dodi dulu ya. Memang saya kalau menarik kartu ini lama, tidak saya ambil asal atau acak, tapi saya tunggu yang jatuh, oke? Atau yang terbuka. Seperti yang kita ketahui adalah Pak Dodi dan Pak Faisal kesamaannya adalah sama-sama kepala keluarga ya. Sama-sama memiliki putra dan putri ya, memiliki anak. Ini untuk Pak Dodi ya, yang sebelah sini. Oke. Lalu yang sebelah sini Pak Faisal. Oke. Penonton silakan memilih untuk tayangan-tayangan yang kalian sukai. Ngapain sih dilihat dari kartu tarot segala? Sudah banyak kok postingan di medsos ya, di YouTube tentang yang membahas tentang itu ya. Kenapa harus lewat tarot yang belum jelas? Ya, tarot memang nggak jelas. Cuman saya menitik beratkan kepada afirmasi positif atau pesan-pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari tema-tema yang kita angkat ya. Oke. Lanjut kurang 1 ya. Memang bacaan saya agak lama ya. Karena saya menunggu kartu yang jumping card ya, kartu yang melompat. Oke. Di sini Pak Dodi dan di sini Pak Faisal. Oke, kita lihat. Di sini ada failure ya, ada 10 of Swords ya, 2 of Cup dan Page of Cup ya. Di sini memang energi Pak Dodi ya secara dari tarot ya. Memang energinya itu saya lihat memang bertentangan dengan Pak Faisal ya. Jadi nggak bisa seiring senada, nggak bisa menyatu karena di sini saya lihat juga Pak Faisal mulai ya, bahaya juga ini, mulai terpengaruh, artinya mulai terbawa emotion di sini Ace of Cup ya, terbawa emosi dengan sepak terjang atau mungkin langkah-langkah atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh Pak Dodi ya. Di mana di sini Pak Dodi ya, memang dalam menghadapi satu masalah atau dalam masalah dari awal itu Pak Dodi selalu cenderung untuk membesarkan masalah ya,
membesar-besarkan masalah ya. Sehingga dia terbeban sendiri sebenarnya ya. Kalau Pak Faisal saya lihat lebih ringan sebenarnya. Hanya mengikuti sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa ya, normatif lah, lebih normatif seperti itu. Dan saya lihat juga kalau Pak Dodi ini memang tidak punya pegangan ya. Artinya secara basically dia itu kalau orang melangkah ya untuk mencari solusi menghadapi suatu masalah itu ada satu pegangan ya. Fondasi ya, fondasinya di sini dia fondasi dan prioritasnya itu ya, visi misinya itu lebih kepada prestis ya, hal-hal yang berbau materi ya, performance, hanya seperti itu ya. Kalau sementara di sini Pak Faisal saya lihat prioritasnya adalah dia tetap prioritasnya itu dia memposisikan diri sebagai ayah ya, sebagai kepala rumah tangga seperti itu ya, dimana yang sifatnya itu mengayomi, memberikan contoh yang baik, mengambil langkah dan mencari solusi yang terbaik. Dengan dasar apa? Kalau di sini dasarnya nggak jelas ya, ego, lebih banyak ego seperti itu. Ego, keinginan diri sendiri ya, ingin tampil, ingin sensasi seperti itu ya. Kalau yang di sini Pak Faisal lebih kepada berdasarkan itu norma-norma yang berlaku dari sudut pandang agama juga beserta contohnya ya. Jadi tidak hanya ngomong doang tapi juga memberikan contoh, berusaha untuk bersikap tegas seperti itu ya. Oke. Kemudian saya lihat di sini memang antara keduanya ini tidak sepemahaman gitu dalam menyikapi suatu peristiwa. Dari awal saja ya, Pak Dodi ini lebih kepada membuka aib ya, tidak segan-segan membuka aib ya, putrinya. Entah itu dia sekarang masih belum jelas ya, apakah ayah kandung atau ayah tiri atau apapun ya, masih belum jelas ya. Yang jelas di sini kalau Pak Faisal itu lebih banyak melindungi, walaupun ini hanya anak mantu ya, tapi sudah dianggap anak ya di sini. Jadi lebih melindungi, lebih memberikan contoh, lebih pada mengarahkan ya. Tidak membuka aib, lebih banyak menutupi ya, memberikan hal-hal yang baik. Kalau di sini lebih banyak menekan ya, lebih banyak membuka atau mungkin mengorek-ngorek gitu ya. Untuk publik pula ya. Jadi untuk publik hanya untuk sensasi ya, itu mengumbar aib anaknya sendiri ya, bukan justru melindungi atau membela ya. Di sini bedanya dari awal sudah terlihat jelas ya. Oke, kita tarik dari kartu yang lain ya. Dari kartu yang lain saya ambil dari kartu, masih tetap kartu tarot ya. Oke. Oke, aduh, kalau kartunya besar ini memang agak sulit. Saya harus. Oke, lanjut ya. Mohon bersabar para penonton karena saya memang lama ya, berbelit-belit. Kadang-kadang memang saya sulit untuk menyampaikan, tahu artinya tapi sulit untuk menyampaikan. Oke. Kita lihat lagi perbedaan antara Pak Dodi juga Pak Faisal dengan kartu ini, oke? Oke. Kita ambil 3. Oke, 2. Dulu ya. Oke, High Priestess. Two of Pentacles ya. Juggling, semuanya serba nggak jelas. Artinya adalah yang lebih terlihat di sini adalah fundamennya nggak kokoh ya. Jadi dalam melangkah, dalam berbuat sesuatu itu Pak Dodi lebih pada ke mengandalkan ego saja, ego semata ya. Tujuannya apa? Visi misinya apa? Sensasi ya, sensasi aja, sensasi ya.
Karena seperti pembahasan saya sebelumnya ya di postingan atau postingan YouTube saya sebelum-sebelumnya itu saya sudah menarik kartunya bahwa di situ Pak Dodi memang sudah tidak bisa sulit membedakan mana salah, mana benar ya, mana yang patut dan mana yang tidak patut, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Beliau sudah susah untuk membedakannya ya. Oke. Ya, jelas. Oke. Di sini memang sudah mulai ada satu kesedihan atau kemurungan dari Pak Dodi, saya lihat ya. Sementara kalau di Pak Faisal justru semakin bangkit. The Death ini kartunya dari keterpurukan kemudian bangkit kembali ya. A new beginning seperti itu ya. Dan di sini memang konflik ya. Konflik. Sebenarnya Pak Faisal ini sangat menghindari yang namanya konflik. Sudah nahan-nahan ya. Sudah nahan-nahan dan berusaha untuk bijak seperti ini ya. The Emperor ya. Dimana energi The Emperor itu bijak seperti raja ya, raja yang bijak, stabil secara ekonomi juga, secara emosional, berusaha untuk tetap untuk pada energinya dia sejak awal ya. Cuman sempat juga goyah ya di sini ya, Ace of Cup-nya ini terkait dengan ini selalu ngajak ribut, istilahnya seperti itu. Terpancing juga terkadang seperti itu ya. Dan di sini oke. Di sini Pak Dodi itu sudah mulai tambah ini ya, tambah nggak karu-karuan, artinya untuk melangkah itu sudah bingung, kacau balau sudah pikirannya, mindsetnya itu sudah tidak terfokus untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari, sudah campur baur ya. Nah di sini seperti yang kita tahu ya. Energi Pak Dodi ini secara umum ya bisa dibilang adalah negatif ya. Di sini positif ya. Yang perlu kita ambil, pelajaran dari sini ya. Kita dalam mengambil suatu pelajaran nggak perlu kita jadi aktornya atau kita nggak perlu jadi pelakunya dalam satu peristiwa ya. Cukup dengan melihat Pak Dodi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita itu bisa memilih ya. Kita diberikan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual secara jiwa ya. Kita bisa memilih kita harus berdiri di mana ya. Rupanya ini juga seperti yang kita tahu ya. Ada beberapa orang yang memutuskan untuk berdiri di sini, juga berdiri di sini ya kan. Akhirnya ada kubu Pak Dodi, ada kubu Pak Faisal ya. Nanti setelah postingan ini mungkin saya akan membuat satu video lagi tentang kubunya ya. Jadi circle Pak Dodi CS dan Pak Faisal CS ya. Kita nanti bahas satu persatu ya. Siapa-siapa ya, bagaimana energinya ya. Dan di sini ya kita bisa mengambil pelajaran ya. Kalau memang di sini negatif, di sini positif ya. Kita nggak perlu ya, kalau kita sudah tahu ya, kita harus bisa membatasi diri atau memagari diri kita untuk tidak terpengaruh dengan energi yang negatif seperti ini. Contoh terpengaruh itu seperti apa? Kita dengan postingan-postingan atau mungkin ada di medsos ya, kita ikut-ikutan komentar, menghujat, menambah-nambahi ya kan? Toh kita juga nggak kenal ya kan? Kita nggak kenal. Jangan lupa, ini juga jadi contoh, siapa yang menabur, dia yang menuai, ya kan? Seperti yang kita lihat dari awal sampai sekarang ya, sepak terjang Pak Dodi itu selalu menemui kendala, menemui hujatan ya, menuai hujatan dan lain sebagainya. Sementara di sini sangat berbeda keadaannya, ya kan? Jadi kita dalam menghadapi seperti ini nggak usah ikut ya. Kita membuat satu batasan tegas ya, batasan untuk diri kita sendiri. Jangan sefrekuensi ikut ini. Artinya begini, kalau di sini memang negatif, kita batasi, cukup kita membatasi diri dan kita tidak usah setara dengan energi ini, nggak usah ikut-ikutan menggiring opini atau mungkin menambah-nambahin ya, nambah-nambahin kebencian dan lain sebagainya. Nggak perlu. Sayangi diri kita sendiri ya, sayangi energi kita.
sayangi jiwa kita supaya tidak terkotori dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Ya, karena apa? Kalau kita energinya negatif, hal-hal yang seperti ini tanpa kita sadari bisa juga masuk ke dalam diri kita. Ya, tapi kalau kita berdiri menetapkan diri untuk berdiri atau mungkin memilih untuk lebih ke positif ya, meneladani apa yang dilakukan kesabarannya Pak Faisal ya, bagaimana cara beliau menyikapi suatu permasalahan ya, otomatis kita juga mendapatkan hal-hal yang positif dari sini ya. Oke, saya kira untuk yang pembacaan sekarang ya, saya juga nggak ingin berpanjang-panjang dulu ya, karena mau saya buat lagi konten tentang kubu ini dan kubu ini ya, dimana yang kita tahu bahwa di sini ya akhirnya kubu yang sebelah sini ya isinya ya begini-begini, satu frekuensi, yang di sini pun juga satu frekuensi ya. Oke. Semoga bacaan saya ini ya, walaupun hanya sekedar begini ya, yang penting kita bisa ambil pelajaran atau hikmah positifnya ya. Pelajarannya adalah kita dengan tahu ya, kita kan hanya penonton, kita hanya tahu dari berita ya. Ini ditambah lagi kita tahu dari tarot ya. Pesan dari tarot, kita harus bisa memagari diri dari energi positif, energi negatif, dan meneladani energi-energi positif yang ditampakkan oleh Pak Faisal ya. Kita bisa belajar dari keduanya ya. Kita nggak usah terlalu membenci ya, toh bukan siapa-siapa kita. Ingat juga karma, apa yang kita tabur kebencian ya, juga kita akan mendapatkan hal yang buruk juga ya. Tanamkan saja karma-karma yang baik ya untuk hidup kita, supaya hidup kita lebih bahagia ya, dan lebih bermanfaat untuk orang lain ya, bisa menyebarkan energi positif untuk diri sendiri juga orang lain. Oke. Dan kemudian saran ya untuk kalian ya, untuk dengan melihat situasi seperti ini, semoga ya kita doakan aja Pak Dodi itu tidak ditutup hatinya oleh Tuhan ya, karena sudah kalau kita lihat, kita tahu bersama bahwa Pak Dodi ini segitunya gitu ya. Semoga segera dibukakan hatinya ya, disadarkan ya, itu aja lah. Kita nggak usah nambah-nambahin ini kebencian dan lain sebagainya ya, nggak usah ikut-ikutan jengkel ya, pagari diri ya, batasi diri dengan energi-energi yang seperti itu. Kemudian kita doakan juga semoga Pak Faisal selalu tegar, selalu kuat ya, selalu memberikan suri toladan yang baik ya, energi-energi positif untuk kita semua ya. Itu aja saya kira ya, bacaan saya kali ini tentang Pak Dodi versus Pak Faisal. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, share video-video saya, tulis komentar ya, suka nggak suka atau apapun, saya menerima kritik dan saran ya. Sampai ketemu lagi di bacaan saya berikutnya ya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Sampai ketemu lagi, dadah.